Halo, shalom saudara. Renungan kita hari ini dari Amsal 28 ayat 11. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Saudara, secara alamiah, ketika kita berhasil mencapai sesuatu, kita ini cenderung merasa bahwa kontribusi kita lah yang membuat kita bisa mencapai hal tersebut. Misalnya, aku ini kaya karena aku kerja keras, atau aku udah kerja cerdas. Atau ketika kita berhasil memimpin suatu karir, suatu pelayanan, itu kita bisa bilang, ya aku berhasil karena aku belajar, dan aku investasi waktu, tenaga, uang di sana. Alih-alih mengakui besarnya faktor-faktor di luar diri kita yang membuat kita berhasil dan sukses, kita cenderung mengatasnamakan kepandaian dan usaha keras sebagai faktor penentu keberhasilan kita. Lantas kita menganggap diri sendiri itu bijaksana, yang mana menurut Amsal itu justru akar kebodohan. Ya, orang yang menganggap dirinya bijaksana justru adalah orang yang bodoh. Karena rasa bangga ini memimpin kita, ya, membuat kita menaruh kepercayaan yang terlalu besar pada insting pribadi kita. Kita akan tidak mau mendengarkan orang lain. Ya, rasa bangga membuat kita tidak akan mau terbuka mendengarkan orang lain. Saudara punya banyak uang, itu tidak membuat kita otomatis menjadi seorang yang bisa menilai karakter atau bijaksana dalam segala sesuatu. Meskipun kenyataannya sih ya, banyak tuh orang kaya dan orang yang berhasil dalam karir tertentu merasa demikian, merasa tahu segala sesuatu. Saudara Bernard dari Clairvaux, seorang biarawan berpengaruh besar bagi gereja abad pertengahan, dia pernah berkata, hal yang paling langka di dunia adalah melihat orang yang rendah hati dalam kemakmurannya. Jadi orang yang tetap rendah hati dalam posisi makmur, kaya, mapan, pintar, itu adalah hal yang paling langka katanya. Saudara, bahaya kekayaan dan keberhasilan yang paling besar adalah ketika kita berkata, siapa itu Tuhan? Kenapa aku perlu Tuhan-Tuhanan? Uangkulah Tuhanku. Saudara, Yesus menegaskan bahwa kita tidak perlu memberi makanan dan pakaian lebih daripada burung di udara atau bunga di padang. Makanan dan pakaian itu terbatas, kebutuhan dicukupkan, itu sudah cukup. Saudara, hanya ketika kita menyadari bahwa kita ini diselamatkan oleh anugerah, barulah kita dapat melihat anugerah Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Hanya dengan cara demikian, saudara, kita dapat terhindar dari jerat kemakmuran dan kenikmatan hidup. Tapi kesadaran ini pun adalah karya Roh Kudus. Saudara, kapan saudara merasakan jerat dari kuasa kekayaan dan keberhasilan yang membuat kesombongan dan kebanggaan yang berlebihan itu muncul? Mari kita berdoa seperti Amsal 30 ayat 8 dan 9. Tuhan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang kau beri. Bahwa segala sesuatu tidak pantas aku dapatkan, namun oleh anugerah-Mu itu ada. Puji Tuhan. Amin.